Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ramli Manu, mahasiswi Stikes Nusantara Kupang, semester 2. Di sini saya akan berikan konseling tentang sifilis. Kita mulai. Pertama, kita ketahui dulu arti dari sifilis. Sifilis bahasa awamnya itu raja singa. Sifilis merupakan suatu penyakit infeksi bakteri melalui kontak seksual. Penyebab sifilis ada 3. Yang pertama yaitu penyakit ini disebabkan karena infeksi bakteri Treponema pallidum. Yang kedua yaitu bakteri juga bisa menular saat melakukan kontak fisik dengan luka orang yang menderita sifilis. Yang ketiga dari ibu ke bayi pada saat ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu menyusui. Sifilis ini menyerang tidak melihat umur, tidak melihat jenis kelamin. Sifilis juga bisa menyerang pada orang yang melakukan hubungan seksual dengan sembarangan tanpa memakai kondom. Yang kedua yaitu orang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau homoseksual. Yang ketiga dengan penderita HIV/AIDS. Kita masuk di gejala-gejala sifilis. Gejala-gejala sifilis pertama, pada awalnya ditandai luka kecil tanpa rasa sakit. Dan di awal masuknya bakteri setelah terinfeksi bakteri akan diam pada tubuh seseorang sehingga beberapa lama lalu tumbuh kembali. Dan kondisi inilah membuat seseorang tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa dia terkena penyakit sifilis. Adapun tahap-tahap sifilis, yang pertama ada tahap primer. Tahap primer yaitu tahap ini seseorang terjangkit atau seseorang terinfeksi bakteri tapi menimbulkan luka tapi tidak rasa sakit. Luka akan sembuh dalam waktu 3-6 minggu. Tahap sekunder yaitu tahap di mana munculnya ruam bintik-bintik berwarna merah atau coklat kemerahan berkasar tetapi tidak rasa pedis atau sakit. Di sini juga dapat menimbulkan gejala-gejala yaitu sakit kepala, nyeri, demam dengan sakit tenggorokan. Masuk pada tahap laten. Tahap laten adalah tahap di mana seseorang tidak mengalami atau tidak merasakan apa-apa. Di sini seperti biasa-biasa saja, sehingga orang tidak mengetahui jika dia terkena atau terinfeksi penyakit sifilis. Jika dibiarkan, tahap ini akan masuk ke tahap yang lebih serius, yaitu tahap tersier. Tahap tersier adalah tahap di mana tahap ini itu tahap yang lebih parah dari tahap-tahap berikutnya. Di tahap ini, bakteri akan terkontaminasi dengan organ-organ tubuh lainnya, yaitu mata, jantung, hati, tulang, dan persendian. Jika dibiarkan, tahap ini juga dapat berbahaya, itu mengalami kematian. Cara pengobatan sifilis itu berdasarkan tahap-tahap berikut. Ada tahap sekunder, tahap primer, dan tahap laten. Diberikan suntikan obat penisilis. Sedangkan tahap yang paling parah tadi itu tahap tersier. Tahap di sini akan diberikan suntikan obat penisili tetapi diberikan dosis. Di sini yang memberikan obat itu harus dokter yang ahli. Memang obat dijual sembarangan, tapi diharapkan untuk sesuai dengan pedoman dari dokter. Selama pengobatan diharapkan seseorang tidak melakukan kontak fisik, apalagi melakukan hubungan seksual, supaya bisa menghindari orang-orang sekitarnya. Sifilis pada perempuan. Gejala sifilis pada wanita biasanya muncul di awal sariawan kemerahan, tidak terasa sakit, muncul di bagian seperti labia minora dan labia minora. Wanita hamil yang mengidap penyakit sifilis berisiko tinggi dapat terjangkit pada janin, sehingga itu sebelum memasuki 4 bulan diharapkan memberikan obat antibiotik itu penisilis untuk menghindari penularan kepada janin.
Apakah sifilis ini bisa sembuh total? Ya, sifilis ini bisa sembuh total jika penanganannya dilakukan dari awal sebelum masuk ke tahap yang lebih serius. Jadi diharapkan selama pengobatan untuk tidak melakukan kontak fisik apalagi kontak seksual dengan sesama. Sekian ini konseling dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau saran dari teman-teman sekalian waktu ini saya berikan. Oke, terima kasih atas kesediaan dan waktu dan saudara-saudara untuk mendengarkan konseling dari saya. Semoga materi yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang dan shalom. Siang.